Pelatihan digital UMKM Indonesia dengan tema Edit foto produk dengan aplikasi gratisan Snapseed bersama narasumber Dimas S. Pamungkas, CEO dari Bre Production. Sering melihat produk tampil sangat menarik di e-commerce atau Instagram? Ikuti sesi ini dan belajar bagaimana edit foto produk dengan aplikasi Snapseed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pelatihan digital UMKM Indonesia atas kerjasama Asosiasi E-commerce Indonesia dan Bakti Kominfo. Luar biasa sekali, dalam keadaan luar biasa kami melanjutkan kembali sesi 2 di pelatihan digital UMKM ini. Saya juga ingin mengatakan selamat datang kembali bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi pertama dan bergabung di sesi kedua ini. Dan tentunya tak lupa selamat datang buat yang baru saja bergabung pada sesi kedua ini di 7 Oktober 2020 pukul 1 siang WIB. Semoga terus bersemangat hari ini, di siang hari yang cerah ini, dan masih berenergi untuk melanjutkan pelatihan digital UMKM Indonesia. Siang hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih mengedit foto produk dengan aplikasi gratisan Snapseed. Sesi ini langsung dibimbing sama expert di bidangnya yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Bapak Dimas Pamungkas. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, seperti biasa sebelum memulai serangkaian acara pada hari ini, saya ingin sekali menyampaikan beberapa peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat pelatihan ini berlangsung. Seperti biasa Bapak Ibu dapat melihat 3 tombol di layar Bapak Ibu semua. Yang pertama ini tombol chat. Tombol chat yang terdapat pada layar Bapak Ibu semua ini bisa digunakan untuk menginformasikan sesuatu dari peserta ke panelis maupun dari panelis ke peserta. Dan tombol yang kedua ini ada tombol raise hand. Tombol raise hand ini digunakan apabila Ibu ingin menyampaikan pendapat atau pernyataan ataupun ingin bertanya secara lisan kepada pembicara kita secara langsung. Nanti setelah raise hand kemudian disetujui oleh moderator atau panelis, baru Bapak atau Ibu boleh berbicara. Dan yang terakhir adalah tombol Q&A. Nah, tombol Q&A ini digunakan pada saat sesi tanya jawab. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki banyak sekali pertanyaan, jangan ragu, langsung aja tulis di tombol ini, nanti moderator dan narasumber yang akan memberikan jawabannya. Menyenangkan sekali kan Ibu, semoga dapat diikuti webinar ini sampai selesai, karena seperti biasa saya ingin menginformasikan akan memberikan subsidi pulsa dan juga e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang mengikuti minimal 70% serangkaian acara webinar ini dari total sesi pelatihan yang Bapak Ibu daftarkan. Serta jangan lupa untuk mengisi absensi online yang ada pada setiap akhir sesi pelatihan. Oleh karena itu tetap bergabung bersama kami dan ikuti pelatihan ini sampai akhir. Baik, untuk mengawali serangkaian acara pada siang hari ini, langsung saja kita panggilkan moderator kita yang kece banget hari ini, yaitu Mbak Natali Indri. Halo Mbak Natali Indri, balik lagi nih. Halo Riri. Halo Mbak. Baik, gimana Mbak? Sudah berenergi kembali? Ya, sudah berenergi kembali. Masih semangat ya? Oke, semangat terus. Oke. Baik, kalau gitu langsung saja waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Tadi saya sudah sempat mention, ada yang sudah bergabung dari Palu, ada yang sudah bergabung dari Bandung, selamat siang. Ada juga yang baru bergabung dari sekitaran Danau Toba. Apa kabar di sana? Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di sana tetap sehat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa ya Bapak Ibu semua, dengan cara mencuci tangan dengan air sabun, lalu kemudian juga menjaga jarak dan juga memakai masker kalau harus keluar rumah. Baik, di sesi keempat dalam seluruh rangkaian sesi pelatihan digital untuk UMKM di Indonesia, kali ini kita akan kembali lagi dengan tema yang bagaimana ya caranya saya bisa mengedit foto produk dengan aplikasi gratisan. Dalam hal ini kita akan memakai aplikasi namanya Snapseed, nanti boleh akan
informasikan kembali downloadnya dan lain sebagainya aplikasinya untuk digunakan bersama-sama dan juga dilatih pada saat sesi ini berlangsung. Dan langsung saja, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa ya, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan, silakan langsung ditulis di kolom Q&A atau boleh langsung acungkan tangan, klik tombol raise hand untuk berbicara langsung atau ngobrol langsung, berdiskusi langsung dengan narasumber kita untuk hari ini. Langsung saja saya panggilkan Bapak Dimas Pamungkas. Selamat siang, Pak Dimas. Assalamualaikum. Sudah bergabung dengan kita, beliau adalah CEO dari Bre Production. Selamat siang, Mas Dimas. Siang. Selamat Assalamualaikum siang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya, Mas Dimas? Sudah siap untuk Alhamdulillah. Ya, sudah ada Alhamdulillah. 400 lebih responden yang sudah bergabung hari ini dan masih akan terus bertambah sampai siang hari nanti atau sampai sore hari nanti. Jadi kita hari ini akan mencoba untuk memaksimalkan kembali ya Mas, edit produk dengan aplikasi gratisan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menginformasikan juga bahwa Bapak Dimas ini merupakan CEO dari Bre Production yang sudah didirikan sejak tahun 2007 dan fokus pada layanan videografi, fotografi, dan juga layanan multimedia lainnya. Baik, Pak Dimas, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Hendri. Nanti kita akan belajar mengenai edit foto produk dengan aplikasi gratisan, yaitu Snapseed ya. Jadi sebelumnya kalau bisa download dulu sambil online gini, download dulu namanya Snapseed. Saya perlihatkan. Oke, kita akan belajar foto produk dengan aplikasi Snapseed. Diinstal dulu ya aplikasi Snapseed-nya di Play Store. Logonya seperti ini, ada daun dan ada tanda putihnya. Sambil diinstal, sambil mendengarkan perkenalan dari saya. Oke, perkenalan dari saya namanya Dimas. Panggilannya Dimas Bre. Nah, ini sedikit pendidikan dari saya SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu di Surabaya ya. Di TS sempat 2 semester, kemudian pindah ke psikologi di UNER. Gak ada hubungannya sama fotografi ya. Oke. Mungkin ada beberapa yang bertanya siapa Dimas Bre. Kita sudah hidup di zaman internet dan Google, bisa dicari nama saya Dimas Bre di Google. Nah, nanti di situ sudah terlihat hasil searching-nya, siapa Dimas Bre. Itu juga bisa dilakukan untuk Anda juga ya, misalnya nama Anda Natali Indri. Nah, siapa Natali Indri dicari di Google, itu bisa. Ini beberapa klien saya untuk perusahaan, ada Terminal Peti Kemas, Bank Indonesia, kemudian komunitas TDA, sampai paling jauh saya pernah bikin video profil untuk perusahaan di Cina. Ini beberapa sampel foto untuk yang pernah saya kerjakan. Agak saya skip aja biar nanti langsung ke materi ya. Oke, ini beberapa sampel foto. Nah, kita langsung ke materi saja. Sudah download semua ya, insya Allah ya. Oke. Ada alur proses produksi foto produk. Yang pertama adalah pre-production. Kalau mau simple, fotonya pakai alas apa, lokasi foto di mana, fotonya terang gelap, propertinya apa. Nah, kalau sudah meningkat, setelahnya root mungkin ya. Kita kalau motret harus memikirkan target marketnya siapa, konsepnya bagaimana, pennya apa, gennya apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah pre-production, kita produksi. Nah, kita produksi yaitu kita take fotonya ya. Kemudian kita ada tugas-tugas siapa fotografer, stylistnya atau yang penatanya siapa, helper dan lain sebagainya. Atau semuanya dilakoni atau dijalankan sendiri juga bisa ya. Sebagai fotografer, kemudian juga nata, juga helper, juga lighting man, itu bisa. Kemudian ada post production atau editing. Nah, editing, penambahan teks dan lain sebagainya. Biasanya kita belajarnya lebih banyak ke production ya, ke produksi. Nah, jarang orang membahas mengenai pre-production dan kemudian bagaimana editing atau post production-nya. Di sini kita akan belajar mengenai post production. Oke, nah sebelumnya
saya perlihatkan dulu contoh-contoh produk UMKM. Nah, di sini contoh-contoh ini adalah pemotretan menggunakan HP. Dan hasil foto di sini bukan hasil foto dari saya, tapi dari teman-teman UKM seluruh Indonesia ya. Jadi ini juga bisa memperbesar hati dari teman-teman bahwa dengan handphone hasil fotonya nanti bisa seperti ini. Bukan difotokan oleh saya loh ya, foto sendiri. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini adalah hasil foto menggunakan handphone. Air tanpa percikan, air dengan percikan, itu bisa dengan menggunakan handphone. Jadi handphone pun bisa tidak perlu SLR atau mirrorless. Contoh lainnya, kita lihat. Nah, seperti ini, mungkin ada yang punya susu kedelai. Nah, atau kebanyakan jualannya seperti ini ya, dengan kemasan seperti ini. Ada keripik, ada kopi, ada snack dan lain sebagainya. Nah, yang sebelah kanan ini itu juga sebenarnya juga ada post production-nya. Dia memotret, kemudian diedit sehingga tampaknya itu terbang ya, tampaknya terbang. Nah, itu ngeditnya pakai apa? Pakai handphone juga. Semuanya bisa menggunakan handphone. Oke, kemudian berikutnya. Nah, ini contoh produk UMKM lagi. Ini pemotretannya juga menggunakan handphone. Motret benda reflektif menggunakan handphone juga bisa. Berikutnya kita lihat, nah mungkin fashion ya, fashion juga banyak, entah itu baju, kemudian kain, itu juga teman-teman UKM bisa motret ya pakai handphone. Atau tadi sempat saya lihat ada yang juga bertanya, kalau misalnya produk saya adalah kebun atau penginapan bagaimana? Nah ini pakai handphone juga bisa. Ini pemotretan menggunakan handphone. Kalau yang ini hasil foto saya setelah sholat subuh ya, waktu itu menginap di sebuah penginapan dengan menggunakan handphone saja. Oke, nah ini juga sedikit ya. Gimana sih ketika motret pakai handphone? Nah ini adalah contoh dari UMKM dari Jombang. Dia motret di luar. Seperti ini hasilnya. Hasilnya sebelah kanan, sebelah kiri adalah behind the scene. Nah ini yang sebelah kiri ini dari Sulawesi, saya ingat saya. Motret kopi hanya dengan kain. Kemudian sedikit di editing, hasilnya sebelah kanan ya. Jadi lebih gelap dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat, nah ini kain ya, mungkin juga banyak yang jualan jilbab ya, kain jilbab, kemudian mungkin gamis. Motretnya bagaimana? Nah dia motretnya hanya di rumahnya ya, di teras rumah. Hasilnya seperti yang sebelah kiri. Nah kalau yang ini, kalau misalnya punya lighting, bisa dipakai juga seperti ini menggunakan lampu belajar ya. Hasilnya sebelah kanan. Dan pakai handphone juga loh ya ini. Pakai handphone. Ada lagi kalau misalnya Anda punya dana lebih, bisa menggunakan lighting yang sebelah kiri seperti ini. Nah, hasilnya di sebelah kanan. Oke, itu adalah produksi ya. Produksi dari foto menggunakan handphone. Setelah itu biasanya banyak yang bertanya, bolehkah foto itu diedit? Nah, biasanya kan gitu kan. Ini hasil editan dan lain sebagainya. Boleh nggak? Oke, di dalam fotografi komersil sebenarnya mengedit foto itu boleh, bahkan seharusnya dilakukan. Tetapi tidak sampai berlebihan ya. Jadi editing fotografi itu seperti kosmetik untuk kecantikan. Orang nggak cantik atau sudah cantik, boleh kan bermakeup, tapi tidak menor atau tidak berlebihan. Jadi kalau sudah cantik, pakai lipstick, ya tambah cantik. Kalau belum cantik, kemudian dia pakai foundation, pakai bedak, dan sebagainya, sehingga lebih cantik juga boleh. Asal tidak terlalu menor ya. Nah, itu adalah editing. Jadi, memperbagus hasil dari foto kita. Yang kalau sudah bagus, tambah lebih bagus lagi. Nah, ini adalah contoh before after. Ini simple ya, contoh before after editing dengan aplikasi Snapseed di HP ya. Misal jualan wallpaper seperti ini. Sebelah kiri itu hasil foto asli, sebelah kanan itu diedit sedikit di Snapseed sehingga detailnya nampak, warnanya lebih nampak, motif-motifnya lebih nampak. Itu dengan aplikasi di Snapseed. Kemudian, nah misal seperti ini. Backgroundnya warnanya sebenarnya pink aslinya gitu kok jadinya agak suram gitu kan.
Nah, kemudian bisa kita rubah di Snapseed juga. Nah, warnanya entah kita mau ke ungu atau ke pink itu juga bisa. Kemudian produknya jadi lebih hitam. Nah, itu juga bisa di aplikasi Snapseed. Ada lagi mungkin. Nah, ini ketika kita motret, kadang kita nggak sadar, agak miring mungkin ya. Kita lihat ada garis. Nah, ini ada garis di... Saya perlihatkan. Nah, ini ada garis ya. Garisnya miring ya. Nah, itu dengan aplikasi Snapseed bisa kita luruskan. Kemudian kita perbaiki warnanya sehingga lebih nampak indah. Nah, di aplikasi handphone itu juga bisa mengedit seperti ini. Nah, caranya gimana? Ini nanti mungkin tidak saya bahas yang ini ya, cuman ini sebagai contoh bahwa dengan aplikasi di handphone itu mengedit itu bisa luar biasa. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil akhir ya. Terus bagaimana pemotretannya? Nah, ini adalah foto asli. Nah, ini adalah foto asli, copy, kemudian dengan background hijau dan campur biru dan lain sebagainya. Kemudian diedit, ditambahkan dengan percikan susu dan kopi, kemudian ditambahkan dengan coffee bean, dan hasilnya bisa seperti ini. Mengeditnya hanya melalui aplikasi di handphone. Seperti itu ya. Tapi yang ini tidak kita bahas karena ini masih levelnya intermediate, tapi nanti suatu hari mungkin Anda bisa mengedit seperti ini. Oke, semoga ini semua sudah install aplikasi Snapseed, karena kita akan langsung praktek editing. Kalau bisa ada 2 handphone ya, atau 2 satunya laptop, sehingga Anda bisa melihat saya sedang mengajar, kemudian Anda bisa langsung praktek di handphone satunya. Dan sudah diinstal aplikasi Snapseed. Yang kedua, siapkan salah satu foto yang ingin Anda edit. Jadi ini adalah foto Anda sendiri yang ingin Anda edit. Sebaiknya foto produk ya, foto produk entah itu tadi botol, kemudian jilbab, dan lain sebagainya. Dan sementara ini jangan menggunakan foto yang ada orangnya. Nanti karena beda nanti. Nanti berikutnya kalau Anda ingin praktek sendiri dengan ada foto orangnya boleh, enggak apa-apa. Tapi sebaiknya coba dulu yang tidak ada orangnya. Jadi ada tadi misalnya botol, kemudian kemasan, kemudian mungkin landscape dan lain sebagainya. Hasil foto Anda sendiri ya tapi ya. Nah, nanti saya ajarkan gimana step by step-nya dan itu disesuaikan dengan foto masing-masing dan rasa masing-masing ya, karena nanti berbeda-beda. Angkanya tidak ada yang standar, disesuaikan dengan foto masing-masing. Oke. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dengan aplikasi Snapseed? Perbaikan foto produk di Snapseed itu bisa untuk memperbaiki terangnya maupun gelapnya, kemudian ketajaman warnanya, kemudian ketajaman gambarnya, kemudian pengaturan warna, kemudian kemiringan, kemudian distorsi, nanti ada sampel distorsi, kemudian ada cropping atau pemotongan, kemudian ada perbaikan spot. Nah, ini perbaikan spot ini adalah misal ada bagian yang ingin kita hilangkan dari sebuah foto. Ada ketika kita motret donat gitu ada laler. Waduh, gimana cara menghilangkannya? Nah, itu bisa dengan aplikasi Snapseed. Nanti ada contohnya. Kemudian membuat vignette dan ada penambahan teks. Nanti di sini saya akan memberikan 3 contoh foto sehingga bisa berbeda-beda ya, sehingga bisa nanti disesuaikan dengan foto yang Anda miliki. Nah, sudah siap dengan foto masing-masing ya, kita akan langsung mengedit dengan aplikasi Snapseed. Ini foto produknya masing-masing ya. Saya contohkan satu produk Risoles. Nah, ini adalah produk Risoles. Ini difoto juga dengan menggunakan handphone. Dan difoto oleh anak umur 8 tahun. Hasilnya sudah bagus ya. Hasilnya sudah bagus, tapi mungkin kita ingin memperbaiki lagi sehingga mungkin lebih tajam teksturnya, mungkin warnanya, dan lain sebagainya. Oke.
Yang pertama adalah buka foto yang akan Anda edit di galeri HP Anda sendiri-sendiri ya. Kemudian klik tombol share di bagian bawah. Ini ada 3 garis gini ya. 2 garis ya, 2 garis 3 titik itu. Klik tombol share. Kemudian nanti ada aplikasi editing ya. Nah, seperti ini, Snapseed. Makanya tadi saya minta untuk download dulu. Atau misalnya ada kesulitan, kok nggak ada ya aplikasi Snapseed ketika share. Bisa dibuka sendiri aplikasinya, kemudian nanti ada tanda plus. Tadi tanda plus itu, kemudian kita buka foto yang ingin Anda edit. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita buka dari foto tersebut, aplikasi Snapseed. Nah, kemudian nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ada sebuah foto, ini fotonya masing-masing ya. Ini kan contoh dari saya. Kemudian ada tulisan looks, itu kalau yang HP-nya menggunakan bahasa Inggris. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, looks ini menjadi tampilan. Kemudian ada tombol tools. Kalau menggunakan bahasa Indonesia, ada tulisannya alat. Kemudian kalau misalnya Anda bukanya melalui aplikasi Snapseed, bukan tadi seperti tadi share, itu nanti ada tombol ketiga, export biasanya. Ada tombol ketiga export. Tapi nanti lebih banyak di 2 ini aja dulu, looks sama tools, tampilan dan alat. Oke. Mungkin Mbak Indri juga mau mencoba untuk mengedit, jadi bisa dilihat. Oke, berikutnya ya. Kita tekan alat ya. Setelah terlihat seperti ini, kita tekan alat. Masuk tombol tools, tekan alat. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Ada tune image atau misalnya di bahasa Indonesia itu poles gambar. Kemudian details, curve, white balance, crop, rotate. Saya nggak tahu yang bahasa Indonesianya apa ya. Kemudian perspektif dan lain sebagainya. Nanti tidak semua diperlukan ketika kita mengedit foto produk ya. Hanya beberapa yang sesuai untuk foto produk. Tapi kalau misalnya mau edit yang aneh-aneh mungkin bisa seperti drama dan lain sebagainya, itu mungkin foto yang aneh-aneh. Tapi untuk foto produk sebenarnya cukup 2 ini sebenarnya. Cukup 2 ini, tapi nanti saya akan ajarkan mengenai crop, rotate, perspektif, kemudian selective brush dan healing, kemudian ada vignette dan teks ini ya. Nah, oke. Sudah sampai sini, kita klik poles gambar atau tune image. Nanti ada seperti ini, setelah kita klik poles gambar atau tune image, akan mengeluarkan beberapa fitur tune image ya. Caranya gimana? Kita klik bagian bawah ini. Kita klik bagian bawah. Tekan 3 garis di bagian bawah. Itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua adalah kita tekan aja di layar di sekitar gambar, kita tekan. Kita tekan layarnya, nanti akan muncul fitur-fitur dari poles gambar atau tune image ini. Kemudian nanti kita lihat next. Nah, ini ya. Tadi ya. Ketika kita tekan, nanti akan ada fitur-fitur seperti ini. Ada brightness, ada kontras, ada saturasi, ada ambience, ada highlight, ada shadow, ada warm. Apa aja yang nanti kita butuhkan, nanti kelihatannya. Ketika kita milih brightness, maka nanti di bagian atas ini tulisannya brightness. Ketika kita milih kontras, maka nanti di bagian atas nanti tulisannya akan kontras. Kemudian kita geser-geser, digeser-geser, geser-geser. Nah, nanti itu bisa pindah ke saturasi, ke ambience, ke highlight, ke shadow, maupun ke warm. Bahasa Indonesianya nanti disesuaikan dengan masing-masing ya. Brightness ini apa ya? Kecerahan kalau nggak salah. Kecerahan, kontras, saturasi, ambience. Saya kurang tahu highlights-nya apa bahasa Indonesia. Shadow, bayangan, warm ini juga kurang tahu saya bahasa Indonesia. Nah, setelah itu apa yang akan kita pilih? Nanti kita akan memilih salah satu. Di sini ada paling sering nanti ambience ya. Nah, yang kedua tadi kita tekan layarnya. Kita tekan layarnya. Kalau tadi kita tekan bawah,
ini kita tekan layarnya, nanti akan sama munculnya fitur-fitur seperti ini. Kemudian kita akan memilih yang mana, apakah brightness, kontras, dan lain sebagainya. Saya kebanyakan kalau memotret produk atau hal lain, yang saya masuk pertama kali adalah ambience. Saya pilih pertama kali adalah ambience. Ambience ini ya. Ambience itu bahasa Indonesianya apa? Bukan ini ya, bukan penyakit itu ya. Ambience itu mungkin gambarannya tuh kecerahan secara keseluruhan, intinya seperti itu. Kecerahan secara keseluruhan, bukan penyakit yang itu ya. Oke, nah ini adalah ambience. Terus berapa nilainya? Nah, ini kalau ketika kita milih ambience, di bagian atas ada tulisannya ambience 0. Ya, oke. Nah, ambience ini ketika kita sudah pilih, kita lepas, kemudian ambience ini bisa ditambahkan atau dikurangi. Caranya adalah geser ke kanan. Jadi kita tekan di layar, kemudian kita geser jari kita ke kiri atau ke kanan. Ketika kita geser ke kiri, maka angkanya menjadi minus. Coba minuskan sampai 90 atau 100. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika kita minuskan? Nah, yang terjadi adalah mungkin warnanya berkurang, kemudian jadi soft dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ambience. Itu kalau minus. Kemudian bagaimana jika ambience-nya kita geser ke kanan? Ambience menjadi plus. Kita geser nilainya antara 40, 50, 60 sampai 100. Apa yang terjadi? Nah, ketika ambience kita geser ke kanan, maka bagian terang akan lebih gelap sedikit. Bagian piring ini yang terang akan lebih gelap sedikit atau abu-abu. Dan bagian yang gelap akan lebih terang. Misalnya ini ya, bagian ini ya. Cara ngeceknya gimana? Nanti habis gini. Nah, sebelumnya tapi ambience ini, saran saya, angkanya jangan melebihi dari 50. Ambience ini, saran saya, angkanya jangan lebih dari 50. Karena kalau melebihi dari 50, nanti tadi ketika kita pakai make up, itu berlebihan atau jadinya menor. Kalau lebih dari 50 biasanya menor, warnanya menor, ketajamannya menor, dan sebagainya. Jadi maksimal kalau bisa 50. Rata-rata saya ambience ini antara 30 sampai 50. Tergantung sama hasil fotonya ya. Tergantung sama hasil fotonya. Oke, misal ambience Anda setting antara 30 sampai 50 di foto Anda. Disesuaikan dengan foto masing-masing, dirasakan. 30 sampai 50 atau misalnya sama seperti saya 40 boleh. Terus cara ngeceknya gimana? Efek ini. Nah, kita lihat di bagian atas ini ada kotak kecil ya. Ada kotak kecil di bagian kanan atas. Kita coba tekan, ditekan tapi jangan dilepas ya. Ditekan yang lama, ditekan, diklik. Nah, kemudian coba setelah diklik 5 detik coba dilepas. Nah, coba diklik lagi. Coba dilepas. Sudah bisa? Nah, ketika ditekan, maka itu adalah foto sebelum diedit atau foto sebelum kita kasih efek ambience. Itu ketika ditekan. Ketika dilepaskan, berarti foto setelah diedit atau diberi efek. Nah, jadi setiap nanti kalau kita melakukan editing, caranya adalah menggunakan tombol before after ini ya. Ini adalah tombol before after. Oke, sudah bisa? Sambil saya tunggu ya, nanti masih bingung ini. Karena tombolnya banyak banget nanti. Oke, kalau sudah ambience, nah ini adalah before after ya. Kalau sudah ambience, nah kita lihat kalau ini adalah before-nya seperti ini, kemudian ini adalah after-nya. Kita lihat di bagian, nah yang ini ya, yang putih sekali ini ya.
ketika putih ini, ketika kita edit ambience plus 40, dia akan lebih gelap. Kemudian bagian yang gelap, dia akan lebih terang. Itu adalah ambience. Nah, ambience ini Anda bisa mengurangi atau menambahkan angka sesuai selera Anda. Tapi tadi ya maksimal kalau bisa jangan melebihi dari 50. Jangan melebihi dari 50, apalagi sampai 100. Itu hasilnya menor sekali. Kemudian, sudah ambience, sudah belajar before after-nya. Oke. Berikutnya, highlights. Setelah ambience, kita masuk ke fitur highlights. Caranya adalah tekan dan geser layar HP Anda. Seperti tadi, kita bisa tekan yang bagian bawah ini, atau kita tekan di layar, kemudian kita geser-geser. Kita geser, setelah itu masuk highlights. Nah, apa gunanya highlights ini? Ketika kita milih highlights, ini highlights-nya 0 ya. Fitur highlights, ketika dikurangi angkanya, maka bagian putih akan lebih gelap. Hanya bagian putih atau bagian yang over ya, bagian yang terang, bagian yang terang. Nah, highlights-nya ketika minus, terserah angkanya berapa, maka bagian putih seperti piring putih ini, kemudian ada ini apa ya namanya, saus putih itu apa namanya, saya lupa. Nah, itu adalah itu akan warnanya berkurang. Keterangannya berkurang, maka dia akan lebih gelap. Itu kalau highlights-nya kita minuskan. Kalau highlights-nya kita pluskan, maka bagian putih akan lebih putih. Akan lebih putih. Gunanya apa highlights ini? Ketika kita memotret, misal motret nasi gitu ya, kok nasinya nggak kelihatan gitu karena dia warnanya putih, cover. Nah, kita kurangin highlights-nya jadi minus 20, 30 atau disesuaikan saja dengan kebutuhan. Sehingga nasinya motif nasi itu kelihatan. Atau kebalikannya, ketika kita motret baju putih, kok warna bajunya kok jadi abu-abu. Nah, itu highlights-nya kita tambahkan. Sehingga highlights-nya misalnya jadi 30 atau 40, sehingga warna baju itu akan tampak benar-benar putih. Itu adalah fitur highlights. Disesuaikan masing-masing ya, apakah minus, apakah plus, sesuaikan dengan foto masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk dicek nanti ya before after-nya. Nah, oke, ada pertanyaan mungkin ya, perbedaannya highlights dengan brightness apa? Kalau brightness itu akan mempengaruhi kecerahan secara keseluruhan. Sedangkan highlights hanya mempengaruhi bagian yang berwarna putih atau bagian yang cahayanya ini berlebih yang putih ini ya. Nah, ini kayak gini nih itu terpengaruh oleh highlights. Tapi kalau brightness itu keseluruhan, ini kena, ini kena, ini kena. Nah, makanya itu saya juga jarang menggunakan brightness. Biasanya saya pakainya ambience, highlights, kemudian nanti ada lagi shadow. Oke. Jangan lupa nanti dilihat before dan after-nya dari foto yang Anda edit. Oke, berikutnya. Setelah kita milih, ini kalau saya memilihnya ambience 40, highlight plus 30 ya. Anda sesuaikan dengan foto Anda sendiri. Jangan nyontoh dari saya, Karena kadang nggak cocok sama foto yang dimiliki. Berikutnya, kita milih shadow. Caranya seperti tadi ya, mengeluarkannya ya. Kita klik 3 garis di bawah ini atau diklik, ditekan layar HP Anda agar keluar fitur ini. Kemudian digeser agar kita memilih shadow. Atau mungkin di bahasa Indonesianya bayangan. Oke. Shadow hanya akan mempengaruhi bagian gelap. Jadi kalau highlights tadi hanya akan mempengaruhi bagian yang terang atau bagian yang putih. Sedangkan shadow hanya akan mempengaruhi bagian yang gelap, bagian bayangan-bayangan seperti ini. Bayangan, kemudian kayu yang coklat ini, itu akan mempengaruhi shadow. Nah, sekarang kalau misalnya shadow-nya minus 31, maka bagian yang gelap akan lebih gelap. Ketika kita memilih minus, coba kita minuskan
minus 80 atau minus 100 sambil dicoba ini ya. Maka bagian yang gelap ini, bagian yang seperti ini, kemudian shadow-shadow seperti ini, dia akan lebih gelap atau lebih hitam. Itu ketika kita memilih shadow digeser ke arah kiri. Nah, kebalikannya, coba kita geser seret ke arah kanan. Geser seret ke arah kanan. Nah, ketika dia geser ke arah kanan, maka bagian ini, bagian gelap ini akan lebih terang. Nah, kita lihat before-nya nih ya. Nah, ini ketika minus, kita lihat telenan ini dia lebih gelap. Ketika plus, telenan ini dia lebih terang. Itu adalah shadow. Berapa nilainya? Terserah, disesuaikan dengan foto masing-masing ya. Bisa jadi foto Anda membutuhkan shadow-nya minus. Bisa jadi foto Anda membutuhkan shadow-nya plus. Sambil dilihat before after. Nah, nilainya berapa? Juga terserah. Sesuaikan dengan ini Anda ya, dari foto Anda masing-masing. Oke, berikutnya. Setelah ada ambience, setelah highlight, setelah shadow, kita perbaiki. Kemudian kita perbaiki saturasi. Nah, ini ada saturation. Saturation. Kita lihat dulu, apa sih efeknya saturasi itu? Nah, saturasi itu menambahkan warna, terutama ya. Pekatan warna. Kita tambahkan misalnya, saturasinya tambah 85. Nah, ini warnanya jadi kayak gini ya. Jadi menor. Menor sekali. Nah, itu kayak pakai lipstick tapi merah banget. Gini. Kita minuskan nanti warnanya berkurang. Nah, jangan sampai berlebih jadinya ya. Kalau saturasi jangan sampai berlebih. Biasanya seperti tadi, paling saturasi saya maksimal sampai 40 atau 50. Kadang-kadang seringnya malah cuma menambahkan sekitar 20 atau 30. Jadi hanya menambahkan sedikit warna agar lebih menarik. Tapi kalau misalnya udah warnanya terlalu berlebihan seperti ini, jadinya kan nggak menarik tambahan. Jadinya menor. Nah, sesuaikan dengan foto, jangan sampai berlebihan nanti warna objek terlihat palsu ya. Kemudian kalau misalnya kita minuskan, maka warnanya akan berkurang. Warnanya akan berkurang kalau kita minuskan. Dan jangan lupa dicek before after-nya. Dicek before after-nya. Di sini ya, dicek di sini before after. Nah, kemudian fitur berikutnya adalah warm dari Tune Image atau poles gambar ini. Warm itu fitur untuk apa efeknya? Pada fitur warm, jika dikurangi angkanya, maka foto akan menjadi biru. Kita lihat warmnya minus 45. Nah, ini jadinya warnanya jadi biru ya. Jadi suasananya biru seperti ini. Kalau misalnya plus, maka akan menjadi semakin orange. Nah, ini semakin orange seperti ini. Ini kalau minus, ini kalau plus. Ini kalau minus, nah ini kalau plus. Itu adalah fitur warm. Mungkin bahasa Indonesianya kehangatan ya. Kehangatan. Gunanya untuk apa fitur warm ini? Gunanya ketika kita memotret, misal memotret minuman yang tampaknya dingin gitu ya, tampaknya dingin, kok fotonya terlalu putih, terlalu kurang dingin tampaknya, maka kita bisa fitur warm ini kita kasih minus. Nah, kalau saran saya untuk fitur warm ini jangan terlalu berlebihan. Ini minus 45. Saya biasanya kalau fitur warm ini minusnya maksimal itu minus 10 dan maksimal itu plus paling 7. Ketika 7 itu sudah kelihatan coklat udah orange. Tapi kalau sudah berlebihan, kalau untuk foto produk nggak cocok. Kalau untuk foto lainnya mau berlebihan ya silakan. Tapi kita belajar foto produk. Jadi warm ini untuk membuat dingin atau terlihat lebih hangat. Tapi maksimal plus 7, minimal itu minus 10. Jadi antara minus 10 kalau misalnya mau terlihat dingin ya minus 3, minus 5, atau minus 10. Kalau mau terlihat lebih hangat antara plus 3, plus 5, atau plus 7. Kalau berlebihan nanti ya menor juga ya. Nah, jangan sampai berlebihan tadi. Oke, itu ada 1, 2, 3, 4, 5 fitur dari poles gambar. Nah, sebenarnya ada 7.
ada brightness, dan ada kontras. Nah, ini sebenarnya saya juga sudah jarang menggunakan ini ya. Kenapa brightness sama kontras ini jarang digunakan? Seperti tadi yang saya contohkan, kalau brightness itu ketika kita naikkan kecerahannya, maka akan ikut semua. Ketika kita turunkan, maka akan ikut semua. Nah, kalau misalnya bisa kita perbaiki dengan ambient, highlight, dan shadow, saya lebih milih ambient, highlight, dan shadow yang diperbaiki. Kalau brightness dan kontras, itu nanti pengaruhnya ke keseluruhan. Nah, kalau foto Anda memang terlalu gelap, nah boleh digunakan brightness. Karena kalau terlalu gelap, kadang diangkat menggunakan ambient, highlight, sama shadow, kadang juga kurang ya, maka gunakan brightness. Seperti itu. Itu adalah untuk tune image, kemudian jangan lupa kita, sebelum kita centang ini ya, sebelum centang kita lihat before after di kanan atas. Kita lihat before after-nya di kanan atas. Mbak Indri mana ya, Mbak Indri? Mbak Indri. Ya, Mas Dimas. Nah, ini nanti mungkin saya buka dulu untuk pertanyaan yang di tune image. Itu sudah ngedit tuh ternyata Mbak Indri. Iya. Ini masih satu ya, masih satu. Coba nanti dicentang ya, setelah itu dicentang. Di kanan bawah. Sudah dicentang, Mbak? Sudah. Nah, setelah dicentang, nanti tampaknya seperti ini ya. Nah, ini tampaknya seperti ini. Kita bisa melihat before after-nya juga kalau dari sini. Caranya adalah ditekan aja di layarnya. Coba ditekan agak lama di layarnya, kemudian dilepas. Nah, ketika ditekan, itu adalah before. Sebelum kita kasih tadi efek untuk poles gambar atau tune image. Kalau sudah kita lepas, maka itu adalah efek dari tune image. Itu masih satu. Masih satu dari beberapa fitur. Mungkin ada pertanyaan untuk ini atau misalnya belum? Saya lanjut kalau belum. Sambil jalan ya Pak, boleh ya? Sambil jalan boleh. Oke. Ini ada Muapiah, Ibu Muapiah. Apakah Snapseed bisa digunakan di laptop Pak? Bertanya. Karena kita belajarnya HP ya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Di laptop bisa kalau misalnya kita download aplikasi namanya aplikasi lain lah. Oh, beda dimana, lagi. Bukan bisa membuka Snapseed, tapi kita harus download software sehingga aplikasi-aplikasi Android itu bisa dibuka di laptop. Itu bisa. Jadi kita misalnya mau permainan HP di laptop itu bisa ada aplikasinya. Oke, baik. Nah, satu lagi ya Pak, sebelum lanjut lagi ke materi, satu lagi dulu. Ya. Bapak Roni Indra Gunawan, bagaimana caranya mengedit produk yang sudah ada dari supplier Pak untuk dijadikan produk kita dengan Snapseed ini? Jadi apakah harus difoto ulang atau memang dari foto produk dari supplier itu aja yang dipakai? Caranya bagaimana, Pak Dimas? Kalau misalnya tergantung kebutuhan ya kalau itu ya. Biasanya kalau foto dari supplier itu sudah lumayan bagus sebenarnya. Kalau misalnya memang sudah bisa dipakai, dipakai aja. Memang kenapa harus diedit lagi? Nah, kecuali jelek ya. Kalau jelek ya sudah diedit lagi aja silakan. Oh, baik. Tergantung kebutuhan ya, Pak Roni. Tergantung kebutuhan. Tapi rata-rata kalau sudah dari supplier itu kan istilahnya sudah mereka bikin untuk mempermudah reseller sehingga bisa langsung di-upload. Bisa jadi hanya ditambahkan teks mungkin ya, teks. Nanti kita akan belajar Pak Dimas. Nanti belajar teks, ada teks. Ada teks juga bisa. Jadi kita tambahkan misalnya teksnya apa, produk ini teksnya apa, misalnya mau beli di mana, nomor HP kita gitu bisa. Oke, baik. Boleh dilanjut dulu barangkali Pak Dimas, nih banyak yang bilang ilmunya bermanfaat sekali sambil jalan sambil mengedit juga. Saya juga sambil ngedit nih, sambil belajar. Sambil ngedit. Iya. Silakan. Oke, berikutnya ya. Nah, ini tadi ya cara melihat before after, kita tekan di bagian layar di sekitar foto, terserah mau di sekitar di sini, di sini, di sini. Ketika kita tekan, maka itu adalah foto asli. Kita lepas, itu adalah foto setelah diedit. Ini saya nggak kecepatan kan? Bisa 3 jam lagi mungkin ini. Oh, ini sudah 13.44, kita masih ada waktu 1 jam 15 menit lagi kok. Masih siap. Oke, berikutnya kita tekan lagi tools atau alat ya, alat. Tekan alat, kemudian ada details. Oke, ada alat, kemudian details. Nah, gunanya apa details ini? Nah, kita
seperti tadi, kita keluarkan fiturnya bisa dengan tombol yang ada di bawah ini ya. Ada tombol 3 ini di bawah. Atau kita tekan layar, maka akan bisa muncul dua fitur ini. Ada struktur dan ada sharpening. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Nggak tahu saya. Penajaman dan struktur dan penajaman seingat saya. Oke, dari dua ini, mana yang biasanya saya pakai? Biasanya saya hanya menggunakan struktur. Untuk sharpening atau penajaman ini kadang kurang terlihat ya. Kurang terlihat efeknya sehingga jarang saya pakai. Struktur ini akan membuat tajam atau membuat motif dari foto tersebut jadi nampak. Nah, kita pilih ya struktur ini ya. Nah, kita lihat kalau strukturnya kita geser ke kiri, seret jadi minus. Apa yang terjadi? Maka gambar akan semakin soft. Gambarnya semakin soft. Tapi kalau misalnya kita geser ke kanan, misalnya plus, maka gambar akan semakin kasar, semakin terlihat detail yang ada. Misal seperti ini. Jajan ini jadi kelihatan motif-motifnya, geret-geretnya. Mana yang Anda butuhkan? Terserah. Misal Anda ingin memperlihatkan motif-motif misalnya makanan seperti ini, kemudian tadi ada wallpaper dan lain sebagainya, maka sebaiknya strukturnya ditambahkan. Kalau misalnya maunya itu soft dan lain sebagainya, maka kita bikin minus. Jadi disesuaikan dengan foto masing-masing. Ukurannya berapa, nilainya berapa, terserah. Tapi kalau saran saya seperti tadi, jangan melebihi dari 50. Jangan melebihi dari 50. Nanti berlebihan. Ketajamannya itu berlebihan. Mungkin sekitar 20, 30 itu sudah pas. Ketajamannya, penajamannya berlebihan. Gunanya lagi apa sih details ini? Biasanya di HP-HP kita yang kurang sip, masih lama dan sebagainya, itu kan hasilnya soft ya. Jadi ngeblur gimana gitu ya. Dengan adanya details ini, maka kita akan bisa membantu HP kita yang kurang maksimal tersebut. Kalau misalnya belum mampu untuk membeli HP yang lebih bagus, ya kita gunakan details ini. Kalau sudah, kita sesuaikan nilainya berapa, kita lihat before after-nya ya. Tambahkan sesuai selera. Nah, di sini saya tambahkan 30 ya. Tidak melebihi dari 50. Di sini saya tambahkan 30. Kemudian dilihat before after-nya. Kalau sudah kita centang lagi. Di bagian bawah kanan ini ada centang ya. Nah ini hasil setelah 2 kali kita kasih fitur tadi ya. Ada tune image atau poles gambar. Dan yang kedua adalah details. Hasilnya seperti ini. Terus kalau kita mau lihat before after-nya gimana tadi caranya? Kita tekan layarnya. Nah, ketika kita tekan itu adalah before. Dan ketika kita lepas, maka itu adalah after. Kita kasih fitur tune image dan details. Nah, kelihatan naik berapa persen atau naik berapa derajat hasil foto Anda sebelumnya? Sebelumnya misalnya nilainya berapa, setelah kita edit hanya dengan 2 ini saja, gimana hasilnya? Semoga lebih bagus ya. Kalau nggak lebih bagus, ini harus disesuaikan dengan angka-angka yang Anda pilih. Oke. Berikutnya. Oke, ini berikutnya ya. Kita masuk tools ya. Sekarang mungkin agak lebih cepat karena sudah terbiasa ya. Tekan alat, nanti ada keluar fitur-fitur seperti ini. Oke. Misal Anda ingin mengedit objek makanannya saja. Nah, hanya di bagian tertentu saja. Namanya ada selektif. Pilih selektif. Nanti ada brush juga ya. Ini selektif. Nah, ini adalah selektif. Selektif ini nanti ada 4. Nah, ini ada huruf B ya. Huruf B ini bisa kita geser-geser. Caranya kita tekan di huruf B itu kita geser ke atas, ke bawah, dan lain sebagainya. Nah, nanti di sekitar huruf B ini itu adalah yang terkena efek dari editan. Kalau tadi tune image itu efeknya adalah keseluruhan gambar. Tapi kalau
selektif nanti akan ada area tertentu, durasi, radius tertentu, di radius tertentu. Oke. Nah, gunakan 2 jari dicubit gitu ya, seret, besar kecil, seperti ngezoom pada kamera ya, seret, 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 seret. Nah, ini nanti akan ada lingkaran. Nah, ada lingkaran seperti ini. Ada lingkaran seperti ini. Nah, itu adalah area yang terkena efek, nanti kita kasih efek dari apa namanya? Efek dari selektif, sorry. Efek dari selektif. Nah, ini ya radiusnya seperti ini. Oke, kemudian setelah kita, nanti saya mau ngasih efek di bagian makanan saja. Sama di bagian piring ini ya, sekitar piring ini ya pokoknya ya. Kalau Anda terserah di foto Anda. Karena disesuaikan juga dengan foto Anda ya. Nah, kemudian apa aja yang bisa kita edit dari selektif ini ya? Ada 4. Ada brightness atau kecerahan, kontras, saturasi, dan struktur. Jadi misal kita mau merubah kecerahan hanya di bagian sini, yang lainnya tidak kena, itu bisa dengan selektif ini. Kita misalnya mau menambahkan saturasi atau warnanya hanya di bagian sini, itu bisa. Atau ingin menambahkan ketajaman hanya di bagian jajan ini saja atau makanan ini saja, itu bisa. Jadi ada 4, ada brightness. Kalau kita geser ke bawah ada kontras. Jadi caranya adalah digeser ke bawah ya. Ada brightness, ada kontras, ada saturasi, dan ada struktur. Jadi ada 4. Nah, misal ingin menambahkan brightness, kita geser ke kanan. Nah, kita lihat. Ini adalah gambar sebelum kita geser jadi brightness-nya ya. Nah, setelah brightness-nya kita tambahkan 40, maka di bagian area sini itu bertambah terang. Jadi hanya di area yang tadi kita cubit-cubit itu, areanya ada bulatan itu, ada di bulatannya ya. Itu adalah area yang terkena efek. Nah, ini ya kalau misalnya itu minus, maka hanya di area tertentu itu kita geser brightness jadi minus 20, maka jadi gelap. Oke, itu tadi adalah brightness. Kalau kita nggak mau memilih brightness, misalnya, sudahlah, ini kecerahannya sudah cukup, ya kita kembalikan jadi 0. Kita kembalikan brightness-nya jadi 0. Ini sambil digeser ke kanan ke kiri ya. Kalau ke kanan itu plus. Kalau ke kiri itu minus. Kalau misalnya mau kembali ke 0, geser lagi aja ke 0. Nah, dari 4 itu tadi ada apa namanya? Apa 4 tadi? Ada brightness, ada kontras, ada saturasi, dan ada struktur. Biasanya yang saya sering gunakan adalah hanya di struktur ini ya. Struktur sama nanti mungkin saturasi. Nah, misal seperti ini. Saya ingin menambahkan strukturnya. Nah, ini kalau berlebihan jadi seperti ini ya. Saya ingin menambahkan struktur dari jajan ini. Kemudian saya milih angkanya berapa gitu ya. Saya milih angkanya berapa. Kemudian ya sudah, oke. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit warna atau mengurangi warnanya ya. Ini kalau dari foto ini saya ingin mengurangi warnanya agar tidak terlalu berlebihan. Maka saturasinya saya kurangi menjadi minus 9. Nah, kemudian saya tambahkan kontras mungkin sedikit. Nah, setelah itu kita lihat before after-nya lagi. Before after. Apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Itu adalah dari selektif. Oke. Nah, kalau misalnya sudah, ada 2 ya. Tadi kan centang terus ya. Misal, aduh aku nggak suka lah dengan selektif. Nggak usah lah, ini kan cuma untuk belajar. Kita tekan X. Boleh ditekan X. Jadi selektif ini hanya untuk belajar. Kalau misalnya kita suka dengan fitur selektif, nggak apa-apa. Kita tekan centang. Oke, nah ini adalah hasil penggunaan 3 tadi. Ada tune image, ada detail, dan ada selektif. Sambil kita lihat before, after dari foto Anda. Oke, kita lihat berikutnya. Tekan alat lagi, kemudian tekan vignette. Nah, vignette ini adalah menambahkan gradasi gelap atau terang
sedikit transparan dari pinggir foto Anda. Nah, seperti tadi caranya adalah kita cubit-cubit seperti tadi juga, sehingga areanya sebelah mana, kayak gitu ya. Nah, ini nanti kalau misalnya ada dua fitur, outer brightness dan ada inner brightness juga. Kalau outer brightness-nya kita pilih minus, maka garis pinggir-pinggir ini, nah pinggir-pinggir sekitar sini ini, dia akan menjadi gelap. Kalau kita plus, maka garis pinggir-pinggir sekitar sini akan menjadi terang. Itu kalau kita milih outer brightness. Kalau kita geser, itu ada satu lagi namanya inner brightness. Maka kalau misalnya dari inner brightness, kebalikannya hanya di bagian area yang di dalamnya, yang terkena pengaruh dari vignette. Nah, misalnya ini ya, pilih fitur outer brightness, maka bagian luar akan menjadi gelap atau lebih terang. Gunakan sesuai selera. Misal outer brightness-nya saya beri minus 92, maka dia akan tampilannya seperti ini ya, gelap di bagian pinggir-pinggirnya ini. Kalau plus, nah ini karena ini bukan plus ya. Jadi kalau misalnya ini minus 92, ini kan terlalu berlebihan. Maka saya memilihnya tidak terlalu berlebihan, minus 74, itu sudah cukup. Kemudian, ini yang ini inner ya. Nah, inner ini juga bisa untuk bagian dalamnya. Kalau tadi di bagian luar ya. Kalau tadi di bagian luar, itu outer. Kalau kita pencet yang bawah ini, akan muncul dua fitur, outer brightness dan inner brightness. Nah, ini inner brightness-nya bisa kita sesuaikan apakah minus atau plus. Digunakan sesuai selera dan gambar Anda masing-masing. Kalau sudah, kita lihat before after dulu. Kalau cocok, boleh centang. Kalau nggak cocok, boleh X dan kita ulang lagi boleh untuk vignette-nya. Oke. Jadi ini adalah hasil penggunaan tune image, detail, selective, dan vignette. Nah, ini adalah hasil penggunaan 4 fitur yang tadi awal-awal tadi ya. Kemudian kalau mau lihat before after-nya, ditekan di layar HP, dilepas. Ditekan, dilepas. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk teks, ada pertanyaan atau enggak nih? Saya soalnya nggak bisa lihat ke Zoom-nya ini.